dzakaron kana au unsa qabada ala farjihi wa man qabada ala farjihi dalikal majdub la ya'sillaha abadan. Ya Allah. Sip. Dengar ya Nur Yaman, mana Nur Yaman? Dengar, buka kupingmu tuh. Halo. Yaman. Jadi mereka Habibnya itu ketika ada di Mekah, karena dia seorang wali majdub katanya, ketika ada keluar pas tepatnya di pintu Babus Salam, ketika ada yang keluar perempuan atau laki-laki langsung diremas kemaluannya, dan barang siapa yang pernah diremas kemaluannya itu tidak akan bermaksiat selamanya kepada Allah. Ya Allah. Berarti kan begini Kiai, kita simpulkan begini ya. Kalaupun mereka ini terisbat, ini banyak yang framing ini ntar. Kalaupun mereka ini terisbat secara kaidah nasab, maka kalau kita mengambil ranah yang lebih jauh, yaitu ranah maqasidus syariah, wajib tetap dibatalkan mereka. Mantap. Iya. Mantap, Gus. Secara maqasidus syariah begitu. Artinya kan begini, Gus. Artinya oke lah, kita anggaplah itu soheh lah nasab mereka. Namun ketika mereka masih memakai syarhul ainiyah, memakai kunusus sa'adah dan lain sebagainya, ya tetap akan batal itu gitu loh. Apalagi teks yang di Bughyatul Mustarsyidin, yang di Mas'alah Tubain. Ini kalau masalah ba ini berarti mengutip kepada Abdullah bin Husain bin Abdullah Balfaqih, yang menyatakan kayak gini, yang wa naqala al-alamatu Muhammad Bahraq an Syekhil Arifillah Muhammad Bajrafail anna ahlal bait afdalun nas wa ala abi alawi afdalu ahlil bait. Artinya kan mereka ini ketika memegang silsilah mereka ini, ya, walaupun seandainya silsilah mereka ini sahih secara kaidah nasab, mudorot ini mereka mengaku sebagai ahlul bait yang paling mulia, menyebabkan tafakhur bil ansab. Ya, itu terusannya ada terusannya setelah satu lembar itu yang menyatakan itu bukan Bahrok lagi tapi Abdullah Al-Haddad. Ittiba'ihim sunnata wa limashtara anhu min al-ilmi wal ibarati wa husni al-akhlaqi wal karami wat taqwa bil ittifaqi wa qad qala qutbul irsyadi As-Sayyidu Abdullah Al-Haddad. Nah, itu jadi begini Gus, jangan baca Bahroknya. Kalau baca Bahroknya itu kan yang menyatakan bukan Habib. Nah, terus baca itu gitu loh. Tapi itu dinukil oleh Abdullah bin Husain bin Abdullah Balfaqih. Di kitabnya Abdullah bin Husain bin Abdullah Balfaqih, namanya kitab Matlabul Aiqas, Kiai. Matlabul Aiqas itu terkait tentang mustalah fiqhiyah. Di dalam mustalah fiqhiyah, ketika ada seorang ulama itu menukil suatu pendapat dan dia tidak mengkritik pendapat tersebut, artinya dia ittifaq atau setuju terhadap pendapat tersebut. Iya, tapi nanti panjang diskusinya kalau seperti itu. Kalau diteruskan itu Abdullah Al-Haddad baru selesai. Iya, ini terkait tentang thariqah nih. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, "Ma ahsana fi hadza zamani min thariqati Ali Abi Alawi." Tidak ada thariqah pada zaman ini, kata Imam Haddad, yang melebihi bagusnya daripada thariqah Ba'alawi. Tuh. Secara nasab mereka akan mengaku sebagai ahlul bait yang paling mulia. Yang pertama. Yang kedua, secara thariqah mereka mengaku sebagai thariqah yang paling mulia. Sekarang begini Kiai, antum lebih paham terkait thariqah. Ada nggak thariqah yang menghalalkan terkait kesombongan? Ya nggak ada. Lawang di dalam kitab Al-Minhajus Sawi Thariqah Sadaba Alwi itu menyatakan syarifun jahilun au qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman. Itu thariqah apa itu?
satu tiga tuh. habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Itu toriko apa? 3 tuh ya, terkait maqasidus syariah kenapa dibatalkan, ada 3 tuh. Ditambah lagi yang tadi itu, yang kalamnya Habib Ali Al-Habsyi itu, yang remas-remas itu. Itu torekoh yang paling ampuh itu. Tidak ada namanya toriko itu mensucikan dirinya lebih baik daripada orang lain. Tidak ada. Justru toriko itu membersihkan diri. Gitu loh. Nah, saya punya kitabnya kok. Saya tunjukkan ya kitabnya ya. Nur Yaman dibaca lagi, itu mana yang dibaca? Ya coba Nur Yaman ini naik ke sini, baca sendiri kitabnya coba. Naiklah Nur Yaman, kau naik Kami dulu. ini pengen ngedengar. Termasuk Kiai Anjas pengen ngedengar Nur Yaman ini. Ini kan, nih, coba dilihat ya. Al-Minhajus Sawi, Syarah Usul Thariqah Sada Ali Ba'alwi. Nih, pengarangnya siapa? Al-Habib bin Zain bin Ibrahim bin Smith. Dicetak di tahun 2008. Ya. Kita buka. Jadi kita nggak ada fitnah di sini. Ren Yaman. Nur Yaman. Kau. Waqala syarifun jahilun au qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman, intaha. Satu habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Tuh. Ini tapping aja itu. Yaman naik Yaman. Ah, kau ini lucu-lucuan aja kamu. Itu botol Gus. Si Yaman nih. Ya Nur Yaman penakut, Nur Yaman penakut. Nur Enggak Yaman masalah itu lagi. udah diundang sama Kiai Anjas. Kok nggak naik ini Nur Yaman ini? Ya, Kita baca kitabnya. Lo baru sampai gitu. manusia kalau kebalik pemikirannya udah gitu. Udah mah. Oh, boy lah. Ngoceh apa tuh Neng tadi? Nikmat tuh remak bisa. Masya Allah. Gundung itu ini dari kita itu Kiai Anjas. Gundung tadi itu. Jadi kita ini mulai pertama membuka Qomal itu, ayo kedepankan ilmiah secara diskusi akademis, biar nggak terjadi premingan, fitnah dan lain sebagainya. Jangan kami dikatakan fitnah, sementara kami mempunyai data yang valid. Oke Pak Kiai, saya ada satu pertanyaan biar didengar oleh si Yaman dengan muhibbin yang lain. Apakah iya kalau yang dinarasikan oleh si Pak Taufik tentang walaupun kita ini sebagai umat orang Muslim sekalipun dalam sholat kita nangis sehingga keluar darah saking khusyuknya, tetapi jikalau tidak mendoakan Habib dan tidak mencintai Habib maka hukumnya kafir katanya. Itu memang ada kan di situ ajarnya? Oke. Ya, mungkin ada kitabnya, Ki. Kalau ada kitabnya tolong disepil. Ada kitabnya. Ada kitabnya. Ah. Iya. Walaupun iman pada Al-Quran tetapi tidak cinta kepada habaib maka hukumnya kafir katanya. Ya Allah, la haula. Ada kitabnya itu. Kami sering sepil kitab itu. Tidak akan masuk surga katanya. Kami sudah sering sepil kitab itu. Dan ketika kami sepil kitab itu langsung rungkat roomnya. Oh gitu. Bahaya bro. Waalaikumsalam. Nama kitabnya
ada di kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh. Iya. Beli di Shopee, nama kitabnya Al-Fawaidul Mukhtaroh. Bahkan Kiai ya, Jangan di dalam- dibeli Kiai, di dalam- nanti tambah soke dalwa itu. dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh itu, Bakar aja terus. dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh itu disebutkan bahwasanya Ahmad Al-Muhajir ini marah kalau keturunannya itu berpencar-pencar keluar dari kota Tarim, keluar dari Hadramut. Nih, saya baca. Ini ada di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh halaman 513. 513 poin kelima. Inna ahadam min kibaril awliyai. Sesungguhnya salah satu daripada pembesar para wali lama zara sayyidanal muhajira ilallahi, ketika dia berziarah kepada Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad ibn Isa, rawahu mughdiban. Dia ini melihat bahwasanya Ahmad bin Isa ini marah. Wa qad tala'at fi a'la wajhihi, dan sungguh telah muncul di bagian atas wajahnya, di bagian jidatnya, salah satu urukin, tiga apa namanya, tiga urat. Kalau orang marah bener itu kan sampai keluar uratnya itu. Karena kenapa kok muncul 3 urat tersebut di bagian jidatnya ini, di bagian atas wajahnya? Min syiddatil ghadabi. Nah, karena sangat marah. Akhirnya faqala lahu, nanya nih yang ziarah tadi itu, ma aghdabaka, wahai Imam Ahmad Al-Muhajir, apa yang membuat engkau marah? Faqala, Imam Ahmad Al-Muhajir bilang, min auladi, sebab anak-anakku, sebab keturunanku. Amal irqul awal, adapun urat yang pertama, falikaunihim hajaru ilal buldanil ukhra, karena mereka ini hijrah ke negeri-negeri yang lain. Minal tafarraqu fi aqasi buldan, mereka berpencar di negeri-negeri yang jauh. Ini dicontohkan Asin, contohnya negeri Cina, wa ghairiha, dan lain-lain. Wa qad kharrajtuhum minal Basrah, sedangkan aku telah mengeluarkan mereka dari negeri Basrah, lihifzihim fi hazihil biladi, agar mereka ini menjaga negeri ini, agar mereka ini menjaga negeri Hadramut. Nah, sedangkan kan Mbak Alawi ini kan katanya ngaku keturunan Ahmad Al-Muhajir, ya kan? Aduh, berarti anak durhaka itu. Iya, anakku keturunan Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan dikisahkan ada seorang wali yang ziarah ke ke makamnya Ahmad Al-Muhajir, itu ngelihat Ahmad Al-Muhajir ini marah dikarenakan anak cucunya ini berpencar. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Nah, Ahmad Al-Muhajirnya aja marah ini di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh halaman 513 poin kelima. Ya kenapa mereka kok keluar dari Hadramut, kan begitu? Gus Katanya Aziz. cucunya Ahmad Al-Muhajir. Berarti kan bertentangan dengan apa yang Gus Aziz, aku mau dibicarakan. nanya Gus Aziz. Bukan Gus Aziz. Ini akun ini dibuat sama Kiai Syarif. Atas nama Oke. Hasbah Bukan. Terus manggilnya apaan? Wolf. Bang Aziz. Wolf. Wolf, ya Wolf. Sampean itu tadi ngomong kesana kemari, aku kecewa. Kecewanya juga sama Kiai Anjas juga aku kecewa gitu. Ya karena tulisannya kan Arab semua gitu. Masyarakat kan harus tahu bahasa Indonesianya kayak saya gitu. Lah yang mbok sampean itu terjemahkan gitu loh. Diterbitkan lagi dengan terjemahannya gitu. Aku beli deh gitu. Jadi kalau cuma nggak diterjemahin ya ngertinya kalau pas kayak begini doang gitu. Jadi bukan jadi bahan pustaka gitu. Kan itu harus disebarluaskan. Sampean bertanggung jawab, sampean punya ilmu pelit gitu ya.
itu nanti ditanya sama Allah gitu, kamu punya ilmu kok nggak dibagi-bagi kan gitu. Lawang nggak pernah Gimana juga? DM, Lawang nggak pernah DM mau pesan kitab dari mana, Lawang nggak pernah DM. Ya, ya kan yang aku belum tahu yang terjemahan. Kalau Lawang ada terjemahannya, nggak pernah DM, langsung mengomentari, kan keliru semua akhirnya. ya deh nanti sebulan lagi ya, Den. Sebulan lagi nunggu gajian. Begitu. Karena aku sudah banyak ilmunya, jadi lupa gitu kan. Tapi kalau ada bukunya kan asik gitu. Tambah banyak nih. gitu. Iya. Masa pinter dimakan sendiri, berdosa itu. Ya. Aku orang tua boleh nasihatin dong gitu. Siap ya, siap. Ya DM sebulan lagi ya Kiai Anjas, ntar tak DM sebulan lagi. Masih 1 tahun tak tunggu. Nah sekarang begini Yai, kemarin itu ada undangan apa temenku mantu gitu kan, tanggal berapa ya, 30 Januari di Jakarta, aku di Wonosobo. Ya aku bilang aku nggak punya sangu kesananya kan gitu loh, karena aku pensiunan gitu. Duitnya udah pas untuk beli rokok Sampurna gitu. Kiai Fakih Mukodam, tolong baca komen itu. Masa Fakih Mukodam nggak bisa bahasa Arab katanya? Ya aku kan fakih mukodam palsu, bukan asli. Ya kan nama itu kan belum tidak mencerminkan orangnya gitu. Ngasih nama ya bebas-bebas saja kok. Namanya Nabi Muhammad juga tak pakai, boleh kok. Anakku aku kasih nama Muhammad nggak masalah gitu. Nur Yaman ketawa aja Pak Kiai. Coba nanyain sama ini ada yang sama komen Habib. lagi nih, Depo ini. Kitab-kitab keluar dari pakem Quran dan hadis. Oh iya. Betul. Nur Yaman sudah pakai pempes belum? Padahal tadi dari imamnya nggak bisa keluar dari Hadramaut. Kenapa masih berkeliaran di Indonesia? Mendawir doktrin sana kemari. Aduh. Anak durhaka ya Bu. Anak durhaka. Orang itu yang efektif kayak tadi, kayak Kiai Anja sama Bang Aziz itu loh. Jadi apa namanya, membaca gitu ya sesuatu yang aneh gitu kan, yang dibuat oleh mereka itu efektif banget itu membuat mereka itu apa namanya, putus asa gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk, bacain aja tuh kurofat gini ya, ini bukunya gitu, halaman sekian, terjemahannya kayak begini ya, itu udah membuat pusing mereka itu. Suaranya gimana Mbah kemarin itu? Apanya? Yang kemarin itu loh, yang kata dilaporkan itu loh. Nah, aku nggak mau diskusi tentang itulah, males gitu. Biarin aja berlangsung, aku nggak tahu, tanya aja nggak aku ke polisi gitu. Ya kan malah asik, nanti kan aku manggil saksi Kiai Imad gitu, sama Robitoh gitu. Kan kalau hakim yang manggil kan harus datang kan. Itu jadi dipaksa pemerintah hadir gitu melalui hakim kan, gitu asik gitu. Misalkan aku ditanya, apa pengetahuan saudara tentang Ubaidillah? Ya aku jawab yang aku ngerti. Ubaidillah adalah orang yang membunuh cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain. Kan saya jawab begitu. Nah kalau Ubaidillah yang datuknya Balawi, ya mana ngerti aku nggak pernah baca sejarah kok gitu. Kiai, saya dikomal-komal saja. Saya izin pergi bentar ya, beli rokok bentar. Ya.
Aku kan ngertinya dari Komal-Komal, dari Kiai Haji Madudin. Ya sebaiknya Bu Hakim panggil Kiai Haji Madudin untuk menjelaskan istilah itu, gitu. Cocok Mbah, ilmunya saya pakai itu. Nanti kalau saya kena sanksi